Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa tidak ada kerusakan, bencana, musibah itu kecuali karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang itu senantiasa beristighfar, itu pasti akan enak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, "Man lazimal istighfara," barang siapa yang menetapi istighfar. Jadi istighfar terus gak pernah berhenti. Itu beliau mengatakan, ja'alallahu lahu fi kulli dhiqin makhraja. Allah menjadikan baginya pada setiap perkara yang sempit itu ada makhraj, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan pada setiap ham, kesedihan, kegalauan, keluh kesah itu pasti ada pasti ada faraj. Faraj itu juga kelapangan. Kemudian yang ketiga, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari sisi-sisi yang tidak dia perkirakan. Hadisnya sahih. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada masalah maksiat. Jadi ini menjadi pelajaran bagi saya dan anak-anakku sekalian. Tidaklah kita itu mengerjakan keburukan besar atau kecil, itu pasti ada dampak buruknya kepada diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Makanya kalau bisa hindari semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk perkara yang haram, baik kecil maupun besar. Banyak sekali dampak negatifnya. Cuman kalau disebutkan semuanya tentu akan butuh waktu yang panjang. Saya akan menyebutkan dua di antaranya. Yang pertama, maksiat itu menyebabkan kita miskin. Maksiat itu apa? Menyebabkan kita miskin dan menghilangkan rizki. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang menambahkan umur. Kalau pengen umurnya panjang itu banyak-banyak berbuat kebaikan. La yazidu fil umri illal bir wala yaruddul qadara illa du'a, dan tidak ada yang yarud itu menolak takdir kecuali doa. Nah, yang ketiga inilah, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang benar-benar diharamkan dari rizkinya gara-gara dosa yang dia perbuat. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Dalam surat apa, anak-anak? Al-Qalam. Gimana surat Al-Qalam itu awalnya? Nun, iya, wal qalami wa ma yasturun, seterusnya. Nah, nanti pada ayat 17 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ya, kami, kata Allah, menguji orang-orang kafir Quraisy itu sebagaimana kami menguji ashabal jannah, penduduk kebun, pemilik kebun. Idh aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, mereka pasti memanennya besok. Wala yastathnun, tapi mereka tidak mengecualikan. Jadi tidak mengecualikan sedikit pun dari hasil panen ini buat orang-orang miskin. Jadi kalau kita membaca sabab nuzul ayat ini, itu karena dulunya kebun itu kan milik bapak mereka. Ketika bapaknya wafat, diwarisi oleh anak-anaknya, terus anak-anaknya ini bersumpah, ya wis nggak pakai buat fakir miskin segala, baru niat.
Jadi wala yastathnun, mereka tidak mengecualikan dari hasil kebun itu untuk orang-orang miskin. Jadi baru niat. Kata Allah, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum apa? Naimun fa asbahat kassarim. Fatafa 'alaiha ta'if, datang pada waktu malam saat mereka tidur. Jadi angin kencang, mir rabbika, dari Rabbmu. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim, maka besoknya jadi apa? As-sarim, kering kerontang, hangus, gak ada sisa sama sekali, ya. Jadi ini gak gara-gara maksiat. Rizki yang jelas-jelas akan diambil besok, akhirnya apa? Habis gara-gara maksiat. Jadi inilah kadang-kadang ya memang maksiat itu menghilangkan rizki dan menyebabkan kemiskinan. Dampak buruk berikutnya, ya, kemaksiatan itu menjadikan seorang muslim itu hina, pengecut, gak ada harganya. Muslim padahal, karena dia ahli maksiat, gak ada harganya. Nah ini karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Wa ju'ila dhillah, ditetapkan adzillah itu kehinaan, was-sagharu dan kerendahan, ala man khalafa amri, atas siapapun yang menyalahi perintahku, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Tarikh At-Tabari, ada seorang tabi'in bernama Jubair bin Nufair. Dia berkata bahwa Abu Darda saat kaum muslimin menaklukkan kota Kubrus. Kota apa? Kota Kubrus. Kalau dalam bahasa Arab Kubrus. Kalau bahasa kita paling Ciprus begitu ya, Siprus. Nah, ketika kaum muslimin menaklukkan kota Ciprus ini, Abu Darda menangis. Jubair berkata, "Ma yubkik? Kenapa sampean kok nangis? Fi yaumin a'azzallahu fihil Islam wa ahlah." Di hari yang mana Allah telah memuliakan Islam dan para pemeluknya. Apa kata Abu Darda? Dia mengatakan, ma ahwanal khalqa 'ala Allah idza taraku amrah. Betapa hina makhluk itu di hadapan Allah ketika mereka meninggalkan perintahnya. Bainama hiya, lihatlah orang-orang Ciprus itu ya, ummatun qahirah. Jadi ummatun qahirah itu orang umat yang kuat. Zahiratun 'alan nas, menang atas manusia. Lahumul mulk, mereka punya kekuasaan. Cuma apa? Taraku amrullah, mereka meninggalkan perintah Allah. Fasaru ila ma tara, akhirnya mereka menjadi seperti yang kamu lihat sekarang ini. Ditawan kaum muslimin, padahal mereka itu kuat. Satu, gara-gara mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti ada hadis yang Nabi SAW menjelaskan bahwa kita itu sangat banyak, tapi seperti buih di lautan, gak ada harganya. Ghutha ka ghutha isail. Jadi bukan karena kita jumlahnya sedikit tapi sangat banyak, cuma karena kita ada penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa banyak-banyak istighfar kepada Allah dan menghindari maksiat besar maupun kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.